Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita. Hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 dengan tema kepanikan. Mari kita mendengarkan bersama dan kita akan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji syukur kepada Tuhan ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam program Jalan 66 masih bersama saya Pendeta Yohanes. Kita akan masuk di kitab pertama Samuel pasal yang ke-14. Mari persiapkan Alkitab saudara, kita belajar Alkitab ya. Kita akan membahas tentang masa kepanikan. Ya, mungkinkah memiliki pemimpin yang begitu impulsif? Tiba-tiba pengen A, langsung buat A. Saul memang begitu impulsif, sehingga mustahil untuk hidup bersamanya. Kita akan melanjutkan mengamati apa yang akan terjadi di pasal 14 ini. Saudara masih ingat ya? Di akhir pasal 13 ya, kita melihat seperti apa situasi Israel itu menghadapi Filistin. Coba kita perhatikan di sini di ayat 19 dan seterusnya. Dari pasal 13. Kita lihat dulu bagian akhir dari pasal 13 ya. Setelah itu baru kita masuk ke pasal 14. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Ya, ini bahwa semua kemampuan, semua keahlian itu seperti dipegang oleh orang Filistin. Jadi jangan sampai ini dipegang oleh Israel. Nanti kalau dia bisa buat pedang, wah dia bisa lebih hebat dari kita. Nah, jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, belingnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Harganya agak mahal ya. Atau untuk mengasah mata bajak dan cangkul, dan 1/3 sikal untuk mengasah garpu dan kapak, serta untuk meruncingkan tongkat penghalau. Wow, mahal juga harganya. Ya, situasi saat ini akan lebih menjadi intens ya dengan konflik dengan orang Filistin. Dengan situasi seperti itu kita akan melihat apa yang terjadi dalam skenario ini. Kalau kita perhatikan sekarang, yuk serang mulai buka di pasal 14. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gebia di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia dan Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita.
Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Jadi kita melihat di sini, saudara, ada skenario yang kita perlu perhatikan. Pertama-tama kita akan mengamati bahwa pertempuran melawan orang Filistin itu masih berlanjut dan Saul, raja yang impulsif dan tanpa arah, muncul di sini sebagai seorang yang hubungannya dengan putranya retak. Putranya yang bernama Yonatan itu memutuskan mendekati pasukan Filistin. Ini kan berbahaya sebagai inisiatif pribadi tanpa diketahui ayahnya sebagai raja. Kitab suci akan melanjutkan kisah ini, saudara. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang datang dari Allah. Ini kemungkinan besar ada gempa bumi begitu terjadi, ada kepanikan yang menimpa orang Filistin. Ini disebabkan oleh sebab Allah bertindak melalui Yonatan terhadap orang-orang Filistin ini. Nah, setelah kejadian-kejadian ini, jadi para pengintai Saul di Gebea di Benyamin melihat pasukan itu berpencar ke segala arah. Saul berkata, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah, yang secara harfiah dalam bahasa Ibrani berarti tarik tanganmu. Menariknya, saudara, Saul telah kehilangan kekuasaannya akibat sikapnya yang impulsif dan enggak bertanggung jawab. Ia berpikir bahwa di tengah perang, ia dapat mengambil tabut Allah hanya untuk mendapat perlindungan Allah. Namun ketika seluruh keributan menguasai situasi, Saul sendiri berkata, oh tidak, sudahlah, lupakan saja. Kita membutuhkan memang tabut itu. Saul dan seluruh pasukannya berkumpul dan pergi perang. Memiliki tabut Allah atau tidak, itu enggak penting. Lakukan apapun yang kau mau dengannya. Sudahlah. Mereka mendapati orang Filistin dalam kebingungan total, saling serang dengan pedang mereka. Semua ini disebabkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi coba kita sambung lagi. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel, meskipun Israel tidak memiliki sarana untuk meraih kemenangan ini, untuk menang dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan ini, saudara, kita tahu bahwa pasukan Israel itu sangat lelah, sangat letih setelah pertempuran yang begitu sengit. Dan Saul telah bersumpah kepada pasukannya. Ia berkata, coba perhatikan, saudara. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya
ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Ini seperti dia dapat kekuatan yang baru. Maka ia diperingatkan di sini. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih lesu. Ya, kita melihat saudara bahwa Saul nggak tahu bagaimana memperlakukan hal yang suci, hal yang baik. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan putranya. Dan dia memenangkan pertempuran karena Allah yang menyebabkan kepanikan di antara orang Filistin. Dan sekarang ia membuat rakyatnya sendiri panik di hadapannya. Tak boleh nih, walaupun udah capek itu, tak boleh makan loh. Wah, ini gimana saudara? Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat, bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Mesir. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Yalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Ya, ingat saudara, ini sang anak juga menentang sikap ayahnya. Dan ini semacam kebingungan yang terjadi. Karena apa? Ini Saul memiliki sifat yang sangat impulsif. Ya, kadang-kadang bertindak nggak berpikir begitu. Jadi kita harus tahu ya, ketika ada kemenangan ya harus dirayakan. Makanya ketika orang Israel kelelahan, kita lihat di sini. Sebab itu rakyat menyambar jarahan, mereka mengambil kambing, domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, lihat rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya dan dombanya kepadaku. Sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya, tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Ya, lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembu dan mereka menyembelihnya di sana. Saudara, ini ada kebingungan yang besar karena kurangnya arahan bagi rakyat. Saul menerima bimbingan dari Tuhan yang memerintahkannya untuk mengejar orang Filistin. Terlepas dari kelemahan Saul, ya Allah tetap menjamin kemenangan bagi Israel dalam pertempuran ini. Namun ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi, Saul memanggil para pemimpin pasukan dan berbicara kepada seluruh Israel. Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada pada aku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu luput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepada aku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasa sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Ya, ini kata-kata yang sangat keras dari ya. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakah Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal ini pada hari ini. Saudara, demikian rakyat ini kan membebaskan Yonatan. Sehingga Yonatan tidak jadi dihukum mati. Dan kita tahu ya kata-kata Saul yang begitu itu tiba-tiba lenyap ya. Seperti nggak ada yang menggubris begitu ya. Nggak ada yang memperhatikan. Ini kan saya lihat dia memang memimpin, tetapi sudah tidak ada yang menganggap dia. Karena ini kan omongannya kadang-kadang tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba ngomong begitu. Ini kan sifatnya si Saul ya. Coba kita lanjut ya. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Anda mulai panik ya,
kebenaran agung ini adalah bahwa Allah dengan gempa bumi ini, dengan kepanikan yang luar biasa yang ditimbulkan kepada orang Filistin, itu meraih kemenangan bagi Israel. Namun kepemimpinan Saul justru menimbulkan rasa nggak aman, nggak nyaman. Karena dia adalah pemimpin yang impulsif. Tidak tahu bagaimana menghadapi keluarganya sendiri. Memiliki sikap yang salah, bersikap yang radikal, yang keras. Dan terkadang menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di kalangan umatnya sendiri. Pelajaran yang bisa kita peroleh dari kepemimpinan yang tidak memadai ini, tentu harus kita ingat demi kebaikan kita sendiri. Kita harus belajar menghindari apa yang salah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 dengan tema kepanikan. Mari kita lanjutkan ke bagian paling menarik dari program ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Bagi Anda yang mendengarkan kami di masa panik ini, mungkinkah memiliki pemimpin yang impulsif seperti itu? Pak Yohanes akan berkomentar dan menjawab pertanyaan serta keraguan ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-14. Nah Pak Yohanes, mengapa Tuhan tidak menanggapi Saul dan mengapa dia memberkati inisiatif yang Yonatan miliki? Pak Oti, ketika membaca bagian ini kita akan menemukan bahwa Saul tidak terlalu bergantung kepada Tuhan. Kita baru saja melihat pemerintahannya, Samuel telah bernubuat bahwa ia tidak akan makmur, tidak akan bertahan. Dan melihat bahwa pasal 14 ini menemukan beberapa hal yang aneh. Misalnya, seorang pria membawa pakaian imam. Dan beberapa versi menyebutnya efod. Nah, pakaian di sini termasuk penutup dada. Dan Ahiya, putra Ahitub, saudara Ikabod, putra Pinehas, yang masih kerabat keluarga Eli, yang kita semua tahu telah ditolak oleh Tuhan. Jadi cara Saul menjalankan segala sesuatunya, kemitraannya dengan imam di sini bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Setelah ini Saul akan memanggil meminta agar tabut Allah itu mulai dikembalikan. Dan ketika orang Filistin mulai panik di perkemahan, Saul berkata, sudahlah, kita tidak membutuhkan tabut itu lagi. Jadi dia minta ambil. Begitu dibawa, nggak jadi. Ini gimana ini pemimpin kok seperti ini? Mencela-mencela misalnya, mohon maaf seperti itu mungkin bahasanya ya. Nah dalam bahasa Ibrani, secara harfiah itu berkata tarik tanganmu. Artinya hentikan, sudahlah, nggak usah lagi. Kita nggak butuhkan yang namanya tabut perjanjian itu, tabut Tuhan itu. Jadi memperlakukan tabut Tuhan ini dengan sikap yang sangat tidak hormat. Jadi Saul bukanlah orang yang mencari Tuhan dengan tulus, yang mendengarkan Tuhan dan menaati bimbingannya. Dan menarik sekali, ada kontras yang kita lihat di sini. Meskipun Saul adalah raja, dari orang yang kita harapkan, kita melihat ada inisiatif yang berani dari Yonatan, dan Yonatan ini yang melakukan perintah Tuhan. Ia berkata bahwa jika memang benar Allah menyertai mereka, maka orang Filistin akan bereaksi dengan cara yang demikian, kan tadi kita baca begitu. Jadi yang terjadi adalah Saul menunjukkan sikap tidak bergantung pada Allah, sedangkan di sisi lain anaknya Yonatan itu betul-betul taat kepada Allah. Jadi kita lihat di sini Saul dia orang yang menggunakan hal-hal yang sakral, yang suci itu untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada sikap hormat di dalamnya. Baginya itu merupakan takhayul, bukan? Ya mungkin kurang lebih begitu Pak Oti ya. Tetapi itu bahkan tahyul yang diuraikan dengan buruk karena sekarang dia membutuhkannya. Lalu tunggu, tidak lagi. Nah, tidak ada waktu, biarkan saja. Jadi dia bahkan tidak percaya pada tahyul ya. Semua ini sangat membingungkan. Dia benar-benar orang yang impulsif dan mustahil. Dan Yonatan tidak seperti itu ya. Sikapnya seperti seorang yang bergantung kepada Tuhan. Dan inilah perbedaan utamanya antara Saul dan Yonatan. Nah, hal yang luar biasa dalam keseluruhan kisah ini adalah fakta bahwa setelah semuanya ini masih ada pembebasan yang ajaib. Tuhan memberi Saul kemenangan dengan cara yang luar biasa. Meskipun ia seorang yang tidak taat
seseorang yang benar-benar menyimpang. Bagaimana mungkin ini terjadi, Pak Yohanes? Dan mengapa Tuhan melakukan ini? Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada cara bagi orang Israel untuk mengalahkan orang Filistin. Ini kita harus catat. Mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Praktisnya itu kita bisa bilang nggak mungkin lah. Rasanya seperti katakanlah Venezuela itu mengalahkan Brasil di sepak bola. Rasanya nggak mungkin. Itu bisa terjadi. Nggak mungkin, jarang sekali. Jadi apa yang terjadi di sini? Orang Filistin itu kan memiliki teknologi. Orang Ibrani belajar dari orang Filistin. Masih belajar bagaimana membuat pedang, bagaimana membuat tombak. Ini kan sebenarnya ya masih manual begitu ya. Maka Tuhan seperti yang terjadi beberapa kali melakukan intervensi yang bersifat supranatural. Misalnya dibuat gempa kecil begitu ya. Sehingga orang Filistin menjadi panik. Dan di sini kita lihat Israel memenangkan pertempuran. Ini karena apa? Campur tangan Tuhan. Tuhan yang melakukannya dengan belas kasihannya. Masalahnya ya Pak Otie begini ya. Banyak orang berpikir bahwa ketika orang melakukan segala sesuatu dengan benar, Tuhan kemudian memutuskan untuk memberikan mereka hadiah. Jika Tuhan bertindak seperti ini, kita semua pasti sudah mati sekarang ya. Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Dia memberi Saul kesempatan. Dia bisa saja berkata, aku akan menyingkirkan orang ini sekarang juga. Namun dia masih memiliki kesempatan untuk bereaksi dalam seluruh proses ini. Dan terlepas dari Saul ya, Tuhan tetap memberi Israel kemenangan. Dan sekali lagi, inilah sifat Allah yang unik. Apa itu? Belas kasihannya yang bersifat kekal. Nah, dalam kitab Samuel ini, kitab pertama ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Kita membaca tentang Eli dan putra-putranya. Lalu Samuel dan putra-putranya. Dan sekarang kita kembali melihat Saul dan putranya, Yonatan. Mereka semua tampak tidak akur dan tampaknya pandangan mereka tentang spiritualitas sangat berbeda. Apa masalahnya di sini, Pak Yohanes? Ya, Anda benar, Pak Otia. Ini menunjukkan pada kita kenyataannya sangat rumit bahwa orang tua dan anak-anak mereka tidak akan selalu akur, saling memahami jika kita tidak memiliki kepemimpinan yang baik dalam keluarga. Jadi ada kebingungan. Dan disinilah kebingungan besar yang muncul ya. Saul melakukan kesalahan. Ia terlalu radikal dan impulsif. Ia membuat pilihan-pilihan ekstrim. Dan ini menyebabkan putranya tidak mempercayainya lagi. Putranya mengkritiknya di depan umum. Dan Saul membuat janji-janji yang sebenarnya tidak masuk akal juga tentang putranya. Dan akhirnya juga dia tidak memenuhinya. Ya, sumpahnya pada dasarnya tetap seperti itu. Ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang orang tua yang buruk ya, yang memiliki anak yang baik. Dan ada orang tua yang baik yang memiliki anak yang buruk. Nah, di sini kita melihat Saul semakin kehilangan kendali. Sementara Yonatan tidak langsung menentang ayahnya. Tetapi ia menunjukkan keretakan hubungan mereka yang mendalam dan bahwa ia jauh lebih dekat dengan apa yang Tuhan inginkan daripada Saul. Ya, ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak ya dan merenungkan keluarga kita masing-masing ya. Banyak orang sibuk dengan banyak hal dalam hidup ini dan melupakan keluarga, anak-anak, mengabaikan mereka. Lalu menanggung akibatnya. Sulit memang saudara. Sekalipun Anda mungkin seorang raja diurapi oleh Tuhan, Anda tetap bisa membuat pilihan yang salah di rumah. Dan segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan Pak Yohanes. Lalu bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah bergabung dalam pertempuran bersama. Ya, kita telah belajar tentang masa kepanikan. Mungkinkah memiliki pemimpin yang impulsif seperti ini? Ya, untung saja ya kita nggak berada di bawah kepemimpinan Saul ya. Kalau enggak kan tiba-tiba perintahkan begini, enggak jadi. Bingung juga yang mengikutinya. Dan ya, kita bersyukur ya. Karena hidup kita ini betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Dia selalu mengajar kita dan mengingatkan kita, terutama dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar bahwa kepemimpinan dimulai dengan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Jadi kita belajar. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa di sini.
Kita boleh belajar dari Saul. Tetapi kita diingatkan bahwa kepemimpinan yang benar itu adalah kepemimpinan yang menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Ya. Banyak orang yang ingin mengajar orang lain dalam hidup. Mengajarkan sesuatu hanya mungkin jika Anda telah mendengarkan dan belajar terlebih dahulu. Banyak orang ingin memimpin. Mustahil memimpin tanpa terlebih dahulu menjadi rendah hati. Saul tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi raja yang baik. Ia tidak memiliki kepemimpinan yang baik karena ia tidak menerima kepemimpinan Allah di dalam hidupnya. Kebenaran yang kita peroleh bahwa Anda dan saya adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memimpin, entahkah di rumah kita, di tempat kerja kita, di sekolah, di kelompok, di lingkungan kita. Dan kita diingatkan, ketika kita mau menjadi pemimpin, jadikan Allah pemimpin kita. Memang ini tidak mudah, tetapi kita diingatkan, kita harus menjadikan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Jangan pimpin diri kita sendiri. Memang kita punya ide yang baik, kita punya strategi yang bagus, punya planning yang baik, tetapi selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan itu tidak Tuhan kehendaki. Selalu bertanya. Kita lihat Yonatan, dia bertanya, minta tanda dari Tuhan. Itu kan tanda dia bergantung kepada Tuhan. Beda dengan Saul. Dia tiba-tiba suruh begini, nggak jadi. Suruh begini, nggak jadi. Tiba-tiba buat perintah. Ini kan pemimpin kalau begini yang dipimpin juga bingung, saudara. Karena apa? Karena Saul tidak menghormati Tuhan. Karena Saul tidak menjadikan Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupannya. Karena itu kita belajar hari ini, diingatkan kita agar kita mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, inilah pelajaran penting yang kita peroleh pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.